Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mustafa Hilmi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyuluhan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Dan yang saya banggakan teman-teman KPIB 2 yang semoga selalu bahagia. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum saya memulai pemaparan UAS Ilmu Penyuluhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Syahrizal. Saya dari kelas KPIB 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mengangkat tema yaitu Gerakan Literasi Pelajar NU dalam mengawal kemajuan generasi bangsa. Yang pertama yang saya bahas adalah latar belakang saya untuk mengangkat tema literasi. Yang pertama, memimpikan generasi milenial yang cinta membaca buku, generasi milenial yang paham akan wawasan-wawasan masa kini, generasi milenial yang butuh buku. Menurut saya pada zaman sekarang ini sulit untuk dijumpai. Di desa saya, kabupaten saya, itu kelompok-kelompok pelajar, pemuda yang suka membaca buku, suka menulis dan suka berbicara di depan umum, itu juga sangat sulit untuk saya jumpai. Nah, itu yang melatar belakangi saya dalam penelitian untuk mencari bagaimana solusinya, bagaimana cara yang tepat untuk menjadikan generasi penerus bangsa terkhusus di daerah saya agar menjadi generasi yang maju, generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan, generasi yang butuh akan buku. Juga pernah saya jumpai kepada adik-adik saya, kepada anak-anak pelajar tetangga saya, mereka juga sudah malas untuk membaca buku, untuk berdiskusi, untuk berbicara di depan pun mereka juga kesulitan. Nah, kondisi seperti ini yang akan menjadikan bangsa ini tidak akan maju kalau pemuda generasi bangsanya untuk membaca buku pun jarang yang mau untuk membaca buku. Nah, proses pembelajaran di sekolah pun seperti itu. Banyak pelajar, banyak siswa yang enggan untuk membaca buku di sekolah. Pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat mencetak anak didiknya melebihi pendidik itu sendiri. Keberhasilan pendidikan itu tentu tidak semudah membalikan telapak tangan saja. Tentunya dalam menanggapi generasi-generasi yang pada saat ini yang generasi yang kecanduan akan teknologi, yang dimanjakan oleh teknologi, tentunya tidak semudah yang membalikkan telapak tangan. Memerlukan step demi step, tahap demi tahap agar mereka dapat cinta dengan ilmu, cinta dengan buku. Nah, seperti yang saya jelaskan di depan, mundur majunya suatu bangsa itu ditentukan oleh generasi yang akan datang. Kalau generasi yang akan datang itu malas-malasan untuk datang ke kajian-kajian, ikut diskusi-diskusi, itu tidak mau, bagaimana negara ini akan maju kalau generasinya seperti itu? Nah, di sini saya akan mengangkat tema literasi. Yang kita tahu, literasi itu merupakan kemampuan seseorang untuk membaca
menulis, dan berbicara di depan umum. Perkembangan literasi itu menjadi penting untuk diperhatikan. Karena apa? Karena literasi itu merupakan kemampuan awal untuk anak itu berkembang di kemudian hari. Jadi literasi itu merupakan dasar untuk seseorang memperoleh ilmu-ilmu dari yang lebih banyak lagi. Itu harus didasari dengan literasi terlebih dahulu. Didasari dengan suka membaca, suka menulis, yang akhirnya nanti mereka dapat berani berbicara di depan. Saya itu mengangkat tema ini karena pelajar di daerah saya sudah mulai berkurang. Tadi berkurang akan membaca, menulis, padahal sudah jelas bahwasanya literasi sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, target saya itu adalah di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang ada di desa saya. Kenapa saya menargetkan di organisasi tersebut? Karena organisasi IPNU IPPNU di desa saya, yaitu Desa Asempapan, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati, itu merupakan organisasi yang mana cikal bakal penerus di desa saya, yang mana merupakan cikal bakal pengganti intelektual yang ada di desa saya. Menurut saya, organisasi IPPNU itu yang merupakan organisasi yang terstruktur dan potensial untuk menerima materi-materi yang berkaitan dengan literasi. Dan IPPNU adalah organisasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di desa saya, karena efek pelajar ikut IPPNU itu sudah terasa di desa saya, berkaitan dengan keaktifan, dengan akhlakul karimah, terus dengan moralitas para pelajar, itu juga sudah dirasakan oleh masyarakat di desa saya. Nah, akan tetapi dalam segi literasinya ini IPPNU di desa saya perlu ditingkatkan lagi. Dan saya ini juga sudah membuat rumusan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berdasarkan pada latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, saya itu mencakup rumusan masalah untuk kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu bagaimana tahapan pelaksanaan literasi di IPPNU. Terus yang kedua itu ada follow up dari belajar literasi tersebut. Yang ketiga itu ada kita terangkan nanti manfaat dari literasi. Yang pertama itu ada tahap pelaksanaan literasi. Perlu kita pahami teman-teman, sebelum kita mengajarkan budaya literasi kepada pelajar IPNU IPPNU, kita perlu mengetahui tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar pelajar yang akan menjadi target literasi kita itu dapat menerima hasil dari pembelajaran yang kita terapkan. Yang pertama itu ada tahapan pembiasaan. Nah, pada tahapan pembiasaan ini anggota IPNU IPPNU itu dilatih untuk membaca dalam hati, membaca nyaring, atau mendengarkan cerita. Nah, ini bertujuan untuk untuk meningkatkan rasa cintanya terhadap membaca. Kalau dia sudah menemukan perasaan dalam membaca, itu pasti dia akan merasa nyaman untuk dia membaca. Yang kita bahas pertama ini bukan dalam artian kita membahas pelajaran mata sekolah dulu ya, seperti ilmu pengetahuan sosial, IPA, IPS, dan lain-lain. Itu nanti bertahap. Membaca dalam materi ini, pelajar itu kita suruh untuk membaca novel, cerita, atau membaca cerpen-cerpen lah, sehingga pelajar tersebut
merasa nyaman ketika mendapat alur cerita dari novel tersebut, dari cerpen tersebut. Nah, kita biasakan untuk membaca dalam hati 15 menit atau 20 menit lah, sehingga kader tersebut itu dapat menemukan rasa cintanya terhadap membaca. Yang kedua, itu ada tahapan pengembangan. Nah, di tahapan pengembangan ini, kegiatan pada prinsipnya merupakan kegiatan tindak lanjut dari tahapan pembiasaan tadi. Pada tahapan ini, anggota didorong untuk menunjukkan keterlibatan pikirannya dan emosionalnya dalam proses membaca. Langkah ini tuh dapat dilakukan melalui kegiatan produktif secara lisan maupun tulisan. Kegiatan produktif ini seperti setelah membaca itu kita latih daya pikirnya, itu kita selingi dengan diskusi, terus dengan tanya jawab atau yang lain lah. Atau misal kegiatan ini tidak selalu dinilai dengan kegiatan akademik ya, tidak dinilai seperti di sekolah itu. Misalnya ketika anggota hadir pada rutinan, kita ajak untuk membaca karya-karya yang telah mereka baca. Terus misal mereka kan tadi sudah berada di tahapan pertama, yaitu pengenalan, mereka itu juga membaca. Nah, di tahapan kedua ini, setelah membaca, mereka itu juga menulis dengan bahasa mereka sendiri, dengan daya pikir mereka sendiri. Ini bertujuan untuk mengasah pikiran mereka terhadap apa yang mereka baca. Nah, setelah ditulis nanti, itu kita diskusikan apa yang telah kita tulis. Nah, seperti itu merupakan tahap pengembangannya. Kegiatan tindak lanjut yang kedua ini biasanya itu kita lakukan sekitar 15 menit. Seperti yang pertama tadi, 15 menit. Meskipun waktunya itu sangat singkat, akan tetapi perlu kita dipertimbangkan mengenai situasi dan kondisi frekuensi pelajar tadi. Misal pelajar tadi kelihatannya sedang tidak mood untuk berdiskusi, untuk menulis. Nah, itu kita persingkat saja. Kita kan rasa nyaman lah, jangan memakai rasa paksaan terhadap kegiatan ini. Terus yang ketiga itu ada tahap pembelajaran. Kegiatan tahap belajar ini dilakukan untuk mendukung prestasi akademik. Nah, di tahapan ketiga ini baru kita selingi dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan. Misal kita di PPNU itu ada, di desa saya itu ada kegiatan rutinan setiap hari Jumat. Misal di kegiatan rutinan itu, setelah kegiatan rutinan itu kita berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Terus kita mencoba untuk mempresentasikan. Nah, dalam tahap mempresentasikan ini juga merupakan tahapan literasi, yaitu berani berbicara di depan umum, public speaking. Nah, di tahapan ini sangat penting untuk mengasah mental mereka untuk berani tampil di depan, membicarakan tentang gagasan-gagasan yang telah dia pelajari, tentang pelajaran-pelajaran di sekolah, IPS, IPA. Prinsip-prinsip itu diantaranya buku yang dibaca, ya tadi, buku umum, terus buku tentang minat khusus atau buku-buku yang dikaitkan dengan mata pelajaran di sekolah. Namun dapat pula buku-buku terkait tagihan akademis, yaitu berkaitan dengan tugas atau penguasaan suatu mata pelajaran. Misal anak tersebut minat dengan satu mata pelajaran. Nah, kita bagi tuh per kelompok. Ada 50 anggota. Nah, 50 anggota ini dalam sekolahnya itu terdapat kelas IPS, kelas IPA, dan kelas bahasa. Nah, kita kelompokkan tuh, mana yang kelas bahasa, mana yang kelas IPS, mana yang kelas IPA. Mereka membentuk kelompok. Nah, mereka berdiskusi
antar kelompok masing-masing sehingga satu frekuensi nantinya. Yang kedua, ini ada follow up dari pembelajaran literasi. Nah, dari survei yang telah saya lakukan kemarin tanggal 5 Juni di Desa Asempapan, ya tepatnya itu di pendopo Desa Asempapan pada jam 9 malam kurang lebih. Itu saya datang dan berdiskusi dengan dialog dengan anggota yang sedang mencoba belajar literasi di sana. Dari data observasi yang telah saya lakukan di organisasi IPMI PPNU Asempapan, mereka yang selesai belajar itu seperti membaca, terus setelah membaca mereka latihan menulis, dan setelah menulis nanti mereka latihan berbicara seperti yang telah saya paparkan di depan tadi. Nantinya akan diarahkan ke dalam lembaga-lembaga yang ada di IPMI PPNU. Selayaknya organisasi yang lain, IPMI PPNU itu merupakan organisasi yang terstruktur, yang mana dalam organisasi tersebut juga ada departemen-departemen dan lembaga-lembaganya. Ada departemen organisasi, kaderisasi, DSP, dan dakwah dan komunikasi seperti fakultas saya. Terus ada lembaga-lembaga pers dan jurnalistik, lembaga media, lembaga SCC dan CBPKPP. Nah, ketika dia ditaruh di dalam lembaga-lembaga tersebut, dia sudah dibekali dengan daya literasi yang tinggi, daya literasi yang kuat, nantinya akan menghasilkan karya-karya yang akan ditunggu oleh masyarakat pada sekitarnya, yang mana karya-karya tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut, atau setidaknya mereka itu dapat menguasai public speaking yang baik lah, yang dapat berani berbicara di depan, atau yang lebih mewahnya mereka ini dapat menghasilkan karya tulis, dapat menghasilkan membuat buku atau novel dan yang lainnya. Nah, juga adanya daya literasi yang tinggi tersebut itu akan menghasilkan bacaan yang banyak pula, sehingga dari bacaan yang banyak mereka itu dapat ilmu-ilmu dari filosof yang lain, terus ilmu-ilmu dari ilmuwan yang lain, sehingga dia dapat memperbaiki etika dan moralitas dia. Itu yang terpenting menurut saya, yang mana etika dan moralitas pada zaman sekarang itu sangat dituntut untuk kita benahi demi kemajuan suatu bangsa dan negara. Terus yang saya temui pada kemarin malam itu ada rekan Muhammad Salman, yaitu merupakan kader di IPMI PPNU, menuturkan bahwa nantinya tindak lanjut setelah pembelajaran ini, kader-kader IPMI PPNU dapat menghasilkan karya yang akan mengguncang dunia. Semakin banyak mereka membaca, menulis, maka akan semakin baik tindak laku, etika dan moralitasnya. Itu yang dikatakan oleh rekan Muhammad Salman ketika saya datang di forum tersebut. Setelah kita pelajari tentang tahap pelaksanaan literasi dan follow up dari literasi, kita juga perlu mengetahui tentang manfaat dari literasi tersebut. Melihat tujuan literasi yang begitu baik, tentunya pelajar IPMI PPNU akan mendapatkan berbagai manfaat dari literasi tersebut. Yang pertama, yaitu dapat menambah wawasan kosakata yang akan diperolehnya. Itu efek dari mereka membaca, terus menulis, terus berbicara. Itu kosakata yang mereka dapat itu akan bervariasi. Levelnya lebih tinggi dari sebelumnya, dari sebelum dia mengenal literasi. Yang kedua itu mengoptimalkan kinerja otak. Karena apa? Karena sering berdiskusi, sering membaca dan menulis, itu kinerja otak itu dituntut untuk berpikir lebih kritis lagi.
Yang ketiga itu ada mendapat berbagai wawasan informasi baru dari ilmuwan-ilmuwan Socrates, Plato dan lain-lain yang telah menciptakan karya tulis yang banyak. Itu pelajar tersebut akan mendapat wawasan tentang keilmuan yang banyak. Yang keempat itu ada kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Dia dalam berbicara kepada seseorang, dalam menyampaikan suatu argumen kepada seseorang, interpersonal lah, kepada satu lawan satu, itu dia tidak gugup, berani, karena dilatih mentalnya pada forum-forum yang tadi disebutkan di awal. Terus yang kelima, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Misal, dia mendapatkan informasi yang tidak jelas, sumbernya tidak valid, informasi hoax. Itu mereka dapat menganalisis dulu. Informasi ini benar atau valid atau tidak? Informasi ini kejadiannya nyata atau cuma berita hoax, itu dapat dia identifikasi dengan nalar kritisnya. Terus yang keenam itu meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang karena dia dilatih di dalam bahasanya yang sehari-hari kita dengarkan, digembleng. Dalam bahasa Patinya itu dia digembleng, dia diberi materi-materi yang yang mengenai wawasan-wawasan yang banyak, sehingga meningkatkan kemampuan analisisnya dan pola pikir anggota tersebut. Yang ketujuh itu membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Daya kemampuan fokus itu dapat dia dapatkan ketika dia mendengarkan tadi. Ketika dia mendengarkan, otomatis daya konsentrasi, daya fokus itu akan semakin bekerja. Terus yang terakhir, ini meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna, dan yang lebih baiknya itu dapat menulis. Yang kita tahu dalam membuat karya tulis, terus dalam membuat buku itu perlu rangkaian kosakata yang sangat baik. Nah, ini yang kita harapkan, manfaat dari literasi ini dapat melahirkan generasi penulis-penulis juga, generasi penulis yang kritis, bukan penulis abal-abal, bukan penulis sekedar menulis status atau caption di WhatsApp, bukan seperti itu. Nah, demikian itu penyuluhan yang saya lakukan di organisasi IPNU IPPNU di Ranting Asempapan, yang mana di sana itu sedang mengangkat tema tentang literasi, menekankan daya pikir anggota-anggotanya. Nah, sekian dari saya, pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang pantas didengar teman-teman, karena saya ini juga tahap belajar, jadi mohon dimaafkan. Saya ada satu pesan dari Mbak Najwa Shihab, yang mana pesan ini juga memotivasi saya untuk saya selalu membaca. Cuma saya perlu satu buku untuk kita jatuh cinta pada membaca. Temukan buku itu, mari kita jatuh cinta. Sekian dari saya Muhammad Ahmad Harizal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para pelajar tak akan menyerah, menjaga kedaulatan